Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Politician Academy. Kali ini kita akan membahas topik yang sama dengan yang sebelumnya, di mana ini menjadi part 2-nya, yaitu mengenai strategi pemenangan pemilihan kepala desa. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan dua narasumber yang ganteng-ganteng. Kali ini saya mendapatkan narasumber yang ayu-ayu. Beliau berdua adalah dua kades perempuan yang berhasil, yang berprestasi di wilayahnya masing-masing. Mungkin saya akan memperkenalkan diri singkat saja kepada mereka berdua. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Wiwit dan Mbak Iva atas waktunya menyempatkan diri untuk bergabung dan berkontribusi menyampaikan share pengalaman-pengalamannya. Baik, Sobat Politician Academy, yang pertama narasumber kita yang pertama, nama panjangnya adalah Wiwit Penny Dwiantari. Saya nggak perlu berikan tanggal lahirnya karena jauh lebih muda daripada saya, yang pasti. Beliau adalah kepala desa dari Watu Karung, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Dan beliau sudah menjadi kepala desa sejak tahun berapa, Mbak Wiwit? Periode pertama tahun 2012 sampai 2018 dan periode kedua 2018 yang insya Allah berakhir di tahun 2024. Oke, terima kasih, luar biasa sekali. Anda sudah dengar, bukan satu periode, dua periode. Ya, jadi ini nggak main-main gitu ya. Artinya kalau pejabat terpilih di periode yang kedua, kalau menurut saya kalau tidak berprestasi itu hampir mungkin tidak akan terpilih kembali gitu ya. Jadi nanti kita dengarkan bagaimana kiat-kiatnya, baik maju di periode pertama dan di periode kedua. Nanti berakhir di 2024 ya, Mbak Wiwit ya. Betul Mas Bungas. Periode kedua ini berakhir di waktu yang sangat strategis 2024. Di mana di 2024 Mbak Wiwit atau warga desa Watu Karung menghadapi 4 pemilihan ya, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif di semua tingkatan, kemudian pemilihan kepala daerah, dan yang terakhir pemilihan kepala desa. Wah, saya bayangin ruwetnya dan kompleksnya suasana di Watu Karung nantinya. Mudah-mudahan bisa dilewati dengan baik, Mbak Wiwit. Oke. Kemudian yang kedua itu ada Mbak Nur Khalifah. Beliau merupakan kepala desa dari desa sebentar kok saya kelewat. Desa Mendak, betul ya? Desa Mendak, Kecamatan Dagangan. Dan kabupatennya Madiun. Nah, ini juga perempuan yang luar biasa karena beliau background sebelumnya adalah guru SD, kemudian sempat menjadi dosen juga bahasa Inggris. Luar biasa sekali. Dan mereka berdua mempunyai background bukan hanya S1 tapi S2, master. Masing-masing master di bidangnya masing-masing. Luar biasa sekali. Nah, ini kalau menurut saya kita masuk kepada topik bahwa pengertian kepala desa atau kalau di Jawa itu panggilannya Mbah Lurah, betul ya? Mbah Lurah. Nah, ini sebetulnya stereotype ya, kalau menurut saya. Kenapa stereotype? Karena yang pertama, itu mengasumsikan itu adalah orang tua, ya, karena mbah itu biasanya tua gitu ya, konotasinya orang tua. Kemudian Mbah Lurah itu sendiri berkonotasi bahwa yang menjadi kepala desa adalah pria atau laki-laki. Nah, di sini kelihatannya Mbak Wiwit dan Mbak
Iva berusaha melawan arus gitu ya dengan maju dan kemudian akhirnya berhasil. Nah, ini menarik sekali. Mungkin pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan sebetulnya lebih kepada motivasi dulu gitu ya, karena saya yakin menjadi kades perempuan, saya nggak tahu di Watu Karung ataupun di Mendak apakah ini baru pertama kali kades perempuan. Jadi monggo saya mungkin mulai dari Mbak Iva dulu. Baik, terima kasih. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi melawan arus itu memang bisa dikatakan ya benar, sedikit benar ya melawan arus, karena yang kita tahu pada umumnya memang menjadi seorang kepala desa itu adalah kakung atau perempuan, karena kebanyakan di daerah kami, di daerah Madiun yang sudah bergelar sebagai kepala desa mayoritas memang dipanggil Mbah, Balura gitu. Tapi kalau putri bagaimana? Apakah Mbah? Untuk di wilayah kami memanggilnya itu adalah Boe, seperti itu. Mbok Jadi Lurah. saya kenapa? Mbok Lurah. Mbok Lurah ya. Jadi kalau kemana-mana itu memang kalau dulu mungkin Mbah Lurah karena kakung, tapi karena putri jadi Mbok Lurah gitu ya. Kalau dilihat dari segi usia memang masih relatif cukup muda gitu ya. Otomatis mungkin kebijakan-kebijakan yang diambil cenderung pada pola berpikir yang kekinian, tapi tidak akan meninggalkan atau mengurangi kebijakan yang lebih bijaksana lagi sebagai seorang orang tua. Jadi di sini saya bisa menggarisbawahi usia muda tapi berusaha menjadi orang tua, seperti itu. Motivasi saya menjadi kepala desa memang kalau di Kabupaten Madiun masih sangat minim. Untuk saat ini jumlah kepala desa perempuan itu kurang lebih 9 orang. Jadi kurang dari 10 orang memang. Tapi kenapa saya memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa saat itu di tahun 2015 karena berangkat dari keadaan keterpurukan desa kami, Bapak. Jadi memang Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, terletak di lereng Pegunungan Wilis, letaknya sangat terpencil sekali. Mereka menyebutnya Desa Mendak itu Duweso Desit. Deso. Jadi keadaan kami memang betul-betul sangat keterbelakangan sekali saat itu. Nah, masyarakat kami memang kalau dikatakan masih jauh dari keadaan modern itu memang tidak bisa dipungkiri, memang iya. Jadi keadaan kami sangat deso banget begitu. Dari keadaan seperti itulah akhirnya tergugah. Kalau dikatakan apakah ada ambisi untuk menjadi seorang politik tingkat desa, saya mengatakan tidak. Karena di saat itu saya adalah seorang PNS, saya sudah mengajar sebagai guru SD, otomatis di posisi itu saya bisa mengatakan posisi yang nyaman. Mungkin apa mboten ya. Seorang PNS bisa jadi sudah ada tunjangan ini dan itu. Tapi karena masyarakat menghendaki agar saya maju sebagai kepala desa di kala itu, akhirnya dengan background ingin merubah baik itu perekonomian, baik itu kesejahteraan yang ada di desa kami, di Desa Mendak. Makanya saya berangkat untuk melangkah, berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat desa kami. Dan saat itu kebetulan memang kami hanya single fighter, tidak ada ini lawan politiknya. Jadi memang masyarakat memang menghendaki saya untuk menjadi sosok pemimpin, untuk menjadi sosok yang dituakan di desa tersebut dengan harapan bisa menjadikan Desa Mendak menjadi desa yang selangkah lebih maju, lebih baik dan lebih sejahtera lagi. Karena masih ada banyak PR di situ yang harus saya kerjakan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Iva. Ini kalau saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Kades Eko dari Ponorogo, itu Karangpatihan itu kurang lebih sama. Jadi periode pertama itu nggak ada lawan. Apakah karena nggak ada yang berani,
ya, atau bisa juga karena tidak ada sosok lain gitu ya, sosok yang berani muncul untuk ya itu tadi, untuk mungkin hambatan atau masalah atau tantangannya terlalu besar gitu ya, sehingga orang nggak tergerak untuk maju memimpin ya, mungkin itu. Dan di sini Mbak Iva masuk sebagai sosok itu gitu ya. Jadi ini menurut saya luar biasa gitu ya. Di mana yang lain gitu ya kalau kita tanya gitu, kenapa Mbak Iva yang muncul, tapi nanti kita bahas berikutnya. Nah, Mbak Wiwit, mungkin pertanyaan yang sama, motivasi untuk maju apa, regardless, walaupun mungkin di Watu Karung juga mungkin baru pertama kali juga ya, Mbak Wiwit ya, Kades Perempuan, monggo silakan. Iya. Sebelumnya, tapi perkenankan saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Mas Bungkas karena saya secara pribadi bisa berbagi di acara Polyvision Academy ini, dan mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan juga bisa menjadi satu inspirasi bagi para kaum perempuan di Indonesia. Gitu. Sesuai dengan apa yang Mas Bungkas tanyakan terkait dengan motivasi saya menjadi seorang kepala desa, ini sebenarnya juga bukan menjadi impian profesi bagi saya, seorang kepala desa ini, karena sebelum saya mencalonkan diri sebagai kepala desa, saya sebagai guru tidak tetap di SMP, di salah satu SMP, yaitu SMP Negeri 2 Gunung, Kecamatan Gunung, Kabupaten Pacitan. Di mana pada waktu itu, karena memang bapak saya seorang guru, keinginan dari keluarga memang ada yang meneruskan dari profesi keguruan itu. Akan tetapi setelah menikah, kemudian menikah 2005, tahun 2005, kemudian saya mengikuti suami di Desa Watu Karung di tahun 2005 itu, pada waktu saya ingin pindah domisili di Watu Karung, saya masih ingat waktu itu orang tua saya, bapak saya itu memberikan wejangan, pitutur kepada saya, bahwasanya kita orang Jawa ini ada beberapa falsafah atau filosofi Jawa yang setidaknya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ketahui ya, falsafah hidup itu seperti memayu hayuning bawono, ambrasto durhangkoro, kemudian lembah manah, lan andap asor, sampai kemudian yang masih saya ingat ketika bapak saya menyampaikan bahwa wong urip iku urup atau kudu urup, di mana maksudnya hidup itu haruslah menjadi penerang bagaikan lentera. Jadi semakin kita memberikan manfaat kepada orang lain, itu tentunya semakin banyak kebaikan yang kita tanamkan itu. Sehingga ketika saya berada menjadi warga Watu Karung waktu itu, saya melihat potensi yang ada di Watu Karung yang tentunya itu menurut saya, menurut keterbatasan saya itu belum dimanfaatkan, belum ditata secara maksimal. Sehingga pada waktu itu atas dorongan juga suami, saya mengikuti kompetisi kepala desa. Atau kalau istilah Jawanya adalah bijekne awak, di mana bijekne ya, agar masyarakat Watu Karung khususnya itu bisa memberikan penilaian, baik penilaian pada proses pilkadesnya ataupun nanti setelah pilkades. Nah, pada waktu itu selain motivasi yang diberikan oleh suami dan keluarga tentunya, doa orang tua, saya juga berusaha untuk faktor X yang juga saya percayai bahwa kepala desa itu karena ini penggawa desa, itu ada silsilah, ada trah. Kebetulan ada trah dari garis keturunan ibu saya dan garis keturunan dari bapak saya, itu mbah-mbah saya adalah sebagai kepala desa. Tidak di Watu Karung, tapi di Gondosari, di Kalak ya, di Kecamatan Donorojo. Jadi itulah salah satu juga motivasi selain ingin berbuat sesuatu kepada masyarakat, kepada orang banyak, saya juga ingin menata dan mengelola potensi yang ada di Watu Karung, semuanya intinya untuk kesejahteraan masyarakat.
Dan pada waktu itu karena memang saya ini adalah pendatang ya, karena 2005, kemudian kompetisi Pilkades pertama itu tahun 2012, tentunya belum banyak orang yang mengenal saya, Dan kebetulan Allah ya, ini atas izin Allah saya diberikan amanah sebagai kepala desa. Ini kepala desa perempuan pertama di Watu Karung, Kecamatan Pringkutu. Ya. Itu saya rasa motivasi yang menjadi spirit saya adalah bagaimana urip iku urup, falsafah Jawa. Ya, baik. Terima kasih Mbak Wiwit. Ya, jadi apa namanya, motivasinya sifatnya pribadi sekali gitu ya. Dan kalau tadi dikatakan ada terahnya gitu, ini menarik ya, karena mau ada terahnya atau tidak ada terahnya, sebetulnya kalau misalnya mempunyai keinginan, mempunyai niat baik, ingin memberikan manfaat, ingin membangun desa, kemudian berkompetisi juga bisa jadi juga gitu ya. Apa namanya, Mbak Wiwit, artinya nggak harus selalu ada terahnya, tapi kebetulan karena ada riwayat terah tersebut jadi makin menguatkan. Wah, berarti potensinya ada sebetulnya untuk memimpin. Jadi menarik sekali ya, apalagi kalau kita lihat sebetulnya baik Mbak Iva maupun Mbak Wiwit sebelumnya sebetulnya sudah punya karir yang cukup baik ya. Ya, artinya sebagai PNS, sebagai guru itu mungkin untuk di desa dari segi status, dari segi apa ya, penghasilan, boleh dikatakan ini comfort zone ya, udah nyaman sebetulnya gitu. Tapi malah mau ke posisi atau status yang lebih berat lagi gitu ya, yang tugas dan pekerjaannya banyak sekali sebetulnya. Keluar gitu dari ya. posisi nyaman. Gimana? Keluar dari posisi nyaman. Kenapa? Keluar dari posisi nyaman. Kalau menjadi seorang guru atau PNS, pekerjaannya kan pagu, paten, itu saja. Tapi kalau di kepala desa itu kan dinamis. Dinamis, betul. Dan mempengaruhi kehidupan masyarakat itu jauh lebih besar, jauh lebih signifikan, karena kepala desa kan membuat program-program yang dibutuhkan atau menjadi solusi bagi masyarakat di daerah tersebut. Nah, kita tidak bicara dulu mengenai program-program dari desa Mendak maupun Watu Karung, tetapi saya ingin masuk lebih lanjut. Kalau tadi motivasi sudah dimiliki. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mungkin kalau boleh buka-buka rahasia gitu ya, bongkar-bongkar dapur, bagaimana bisa menang gitu ya. Satu, tadi kalau Mbak Iva bilang sendiri pun sebetulnya bukannya nggak sulit juga ya. Artinya terpilih pun saya pikir mungkin lawannya kota kosong gitu ya, itu lebih berat lagi sebetulnya ya. Kalau orang nggak mau berpartisipasi kan mungkin tingkat terpilihannya kecil. Tetapi Mbak Iva ini kalau saya dengar 98% memilih ya. Betul. Dari wilayah tersebut. Betul. Kalau di Kabupaten Madiun lawannya kotak kosong tidak boleh, Mas Bongas. Jadi boleh, harus ada figur, harus ada figurnya. Nah, betul. Nah, tapi boleh kami dibagikan strategi atau kiat-kiat pada waktu kemarin, mungkin 2 atau 3 poin saja pada waktu kemarin maju yang dilakukan apa saja gitu ya. Nah, nanti untuk Mbak Wiwit mungkin bisa sedikit lebih banyak karena pengalamannya 2 kali maju gitu ya. Iya, saya baru 1 kali maju. Nanti saya di Mbak Iva ini akan ada pemilihan lagi, Mas Bongas. 2021 ini ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Betul ya, tahun ini bulan apa Mbak kalau nggak salah? Bulan Oktober, antara Oktober bulan dan Oktober atau November. Betul. Nah, semoga biasanya biasanya kalau di wilayah yang sudah maju, sudah lebih berkembang, lebih pesat kemajuan desanya, yang tertarik untuk menjadi kepala desa jadi lebih banyak gitu ya. Karena kepala desa sebelumnya udah menunjukkan bukti gitu ya, bahwa ada potensi yang bisa dikembangkan dan menjadi maju desanya. Nanti kita lihat
di Oktober gitu ya. Tapi mungkin Mbak Iva sama Mbak Wiwit bisa bagikan dulu tadi kiat-kiat strategi pada waktu mau maju itu kemarin bagaimana? Monggo. Mbak Wiwit dulu mungkin ya, nanti iya. gantian. Terima kasih kesempatan ya yang diberikan terkait dengan strategi pemenangan Pilkades atau rencana Renstra Pilkades. Ini bersambung dari motivasi awal di Pilkades, Mas Bungkas, bahwasanya ketika saya adalah warga baru di Watukarung, bisa dikatakan warga baru karena mulai 2005 saya baru domisili di Watukarung. Tentunya saya belum banyak juga memberikan kontribusi ataupun saya berkiprah dalam kegiatan di Desa Watukarung pada waktu itu. Sehingga orang belum begitu mengenal dan memahami saya. Nah, ketika saya berusaha mengikuti pemilihan kepala desa yang pada waktu itu ada 4 calon dan saya perempuan sendiri dan saya yang paling muda, bukan penduduk asli ya ibaratnya karena saya pendatang, maka ada 3 hal yang menjadi rencana strategi Pilkades. Yang pertama adalah strategi umum, di mana strategi umum ini indikatornya adalah yang pertama faktor manusia, yaitu diri saya sebagai potensi yang ada pada diri saya sebagai bakal calon. Faktor manusia ini bisa berupa mungkin tingkat pendidikan atau mungkin juga hal-hal yang lain, intinya itu. Kemudian yang kedua adalah faktor manajemen, di mana faktor manajemen ini strategi, alat, perangkat, dan pelaksanaan pada waktu Pilkades ini tentunya harus kita pikirkan, kita tata sedemikian rupa agar apa yang menjadi target kemenangan itu bisa tercapai. Kemudian yang ketiga, indikator ketiga dari strategi umum ini adalah faktor logistik, kemampuan anggaran. Karena dinamika politik mungkin ya di beberapa wilayah itu baik kearifan lokal yang ada atau dinamika masyarakatnya itu berbeda. Sehingga faktor logistik ini adalah menjadi bagian hal yang kita pikirkan yang menjadi indikator strategi umum. Kemudian rencana strategi yang kedua yaitu media kampanye. Karena saya itu belum banyak orang yang mengenal saya, tentunya saya memiliki media kampanye yaitu berupa yang pertama alat peraga. Kedua adalah sosialisasi, saya melakukan sosialisasi kepada warga. Ketiga adalah terkait dengan penggalangan massa, di mana sebagai seorang bakal calon pada waktu itu, saya mempelajari satu ilmu saja ya, satu ilmu, bagaimana kita itu bisa dikenal, itu tentunya dengan cara-cara, ada banyak cara. Bisa tadi melalui alat peraga, sosialisasi, seperti itu. Kedua adalah bagaimana kita disenangi oleh warga masyarakat di Watukarung. Tentunya ada trik tersendiri juga, sesuai dengan kearifan lokal dan memang karakter dari masyarakat di Watukarung. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita dipilih. Itu juga ada caranya tersendiri. Karena apa? Orang dikenal, calon yang dikenal itu belum tentu disenangi. Orang yang dikenal atau disenangi belum tentu dipilih. Kan itu, gitu. Makanya itu ada cara-cara kita ini terkait dengan kemampuan pribadi kita sebagai calon kepala desa. Pada waktu itu cara yang saya tempuh untuk mengenalkan diri saya, yaitu saya datang door to door ke rumah warga satu persatu dalam rangka untuk mengenalkan diri saya dan nyuwun doa pangestu kepada semua warga Watukarung di setiap rumah saya datangi. Intinya itu. Biar dikenal dulu, kemudian disenengi lah. Disenengi caranya gimana? Kalau orang perempuan katanya di Jawa, nek dolan ngelangke itu rapatut. Nah, itu yang pematut nih, yang mantas nih, yang luwes kan, yang bisa adalah diri kita sendiri. Tuh. Kemudian rencana strategi yang ketiga, ini adalah target dari suara. Di mana target suara ini ada 2. Target suara ini yang kita targetkan adalah yang pertama partisan murni. Partisan murni ini tentunya melalui cara-cara yang saya sebutkan di atas tadi. Bagaimana kita dikenal, bagaimana kita disenangi, dan kemudian bagaimana kita dipilih.
Yang kedua adalah target suara yang bisa kita peroleh, yang indikator target suara itu adalah alur saudara. Saya tentunya menggunakan alur saudara suami karena saya sebagai seorang pendatang, ataupun alur dari keluarga saya yang mempunyai alur kekerabatan di Desa Watukaro. Itu 3 hal rencana strategis dalam pemenangan Pilkades saya yang di periode pertama. Akan tetapi di periode kedua itu juga agak sedikit berbeda, Mas Bunggas. Pada di periode kedua ada 2 kompetitor pada waktu itu. Saya, yang nomor urut pertama adalah Bapak Darmadi. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Desa Watukaro beberapa periode ya sebelum saya, 2 periode sebelum saya. Selebihnya pada kompetensi pada Pilkades periode kedua ini, beliau itu Pak Darmadi mengikuti kompetisi yang keempat kalinya di Pilkades. Dia seorang PNS juga itu ya. Jadi yang di periode pertama Ibu, beliau juga maju lagi, kemudian yang di periode kedua Ibu berkompetisi dengan dia lagi. Tidak, kebetulan di periode pertama beliau tidak mencalonkan lagi. Hanya di periode kedua ya, beliau mencalonkan. Kemudian strategi yang saya lakukan di periode kedua, di Pilkades kedua ini sebenarnya tidak banyak hal. Karena di periode pertama dengan visi misi yang saya buat ya, jadi visi saya yang periode pertama ini kan mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam Desa Watukarung menuju masyarakat Watukarung yang lebih maju, harmonis, bermartabat, dan sejahtera dalam landasan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada periode pertama selama 6 tahun itu memang totalitas yang saya lakukan. Ibaratkan pelayanan meskipun sebagai seorang perempuan 24 jam mungkin ya itu juga bisa saya lakukan. Jadi semaksimal mungkin karena memang ini satu amanah atas izin Allah dengan niat itu tadi lillahi ta'ala, insya Allah semuanya adalah dengan tujuan yang baik. Segala sesuatu mungkin noktah-noktah atau kerikil-kerikil tantangan-tantangan di awal masa menjabat itu alhamdulillah semua bisa saya lalui dengan sebaik-baiknya, dan saya total baik dalam hal pembangunan, pemberdayaan masyarakat ataupun hal-hal yang lainnya, pembinaan kemasyarakatan yang di bidang yang lainnya. Sehingga di periode kedua, ketika saya di periode pertama sudah totalitas, saya ingin mengukur satu komitmen, satu konsistensi juga dari warga masyarakat Watukarung terkait hasil pembangunan yang sudah saya lakukan atau hasil-hasil apa yang sudah saya lakukan selama 6 tahun. Karena tentunya visi misi saya itulah ketika saya menjadi kepala desa, dipilih kepala desa, itu yang paling penting yang harus saya lakukan ketika amanah itu diberikan. Ya, kemudian itu bisa saya jalani. Dan pada periode kedua, Mas Bonggas, strategi-strategi yang saya sampaikan di awal tadi tidak begitu saya perhatikan. Mungkin kemampuan logistik ataupun yang lainnya tidak saya perhatikan. Cukup saya memang di akhir masa jabatan di periode pertama, saya sowan ke satu persatu rumah warga masyarakat Watukarung untuk menyampaikan terima kasih atas kerjasama semuanya selama saya 6 tahun mengemban amanah warga masyarakat Watukarung dan menyampaikan minta maaf tentunya ketika sebagai pelayan masyarakat selama 6 tahun saya tidak bisa memuaskan satu persatu dari keinginan warga masyarakat Watukarung karena tentunya saya hanya manusia biasa juga yang penuh dengan keterbatasan. Dan yang terakhir yang saya sampaikan kepada warga masyarakat Watukarung ketika saya sowan ke masing-masing rumah adalah saya minta doa restu untuk bisa melanjutkan lagi program kerja ataupun program pembangunan di periode kedua. Dan pada periode kedua ini sangat Watukarung sangat seksi sekali dari berbagai pandangan. Karena apa? Di Pilkades kedua saya kompetisi dengan Bapak Darmadi ini hanya selisih 1 suara. Ini semua atas izin Allah tentunya. Ketat sekali. Mungkin ya. Mas Bondas juga mengikuti ya berita dinamika pasca Pilkades di Watukarung. Sangat seksi waktu itu saya.
Ya, Karena banyak orang yang memperhatikan Watu Karung dan banyak orang yang memperhatikan saya. betul. Ya, Ya, gitu. ya, ya. Baik, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, jumlah warga di Desa Watu Karung berapa? Atau berapa kakak? Jumlahnya adalah 567 kakak. 567 kakak. Boleh Ya, saya tahu 567 pada kakak. waktu Ibu melakukan door to door, itu Ya. perkiraan ada berapa pintu atau berapa kakak yang didatangi secara langsung? Semua kakak saya datangi, Mas Bogas. Saya masih 500. ingat. Iya, 567 kakak. 568, maaf, 568 kakak ini saya datangi semua satu persatu. Saya masih ingat waktu itu di bulan Ramadan, dan saya bisa menyelesaikan itu pada waktu 4 hari. Maksudnya 500 rumah dalam waktu 4 hari atau gimana? Iya, 4 hari. 500 rumah dalam waktu 4 hari. Wow, Iya. itu luar biasa sekali. Baik, ini saya mau sedikit mengulas sedikit gitu ya dari pengalaman Bu Wiwit, termasuk dari konteks strategi untuk pemilihan ya. Apa yang dilakukan pertama oleh Bu Wiwit dengan melihat SDM diri sendiri, kemudian melihat kelebihan-kelebihannya untuk ditawarkan, untuk diketahui oleh orang lain. Ini istilah kerennya namanya personal branding. Ya, jadi kita mencari advantage atau kelebihan dari background kita, apa yang membuat itu menjadi kelebihan kita dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain. Karena kelemahannya Bu Wiwit jelas tadi udah disebutkan ada 3. Yang satu pendatang, kemudian perempuan satu-satunya gitu ya. Kemudian tadi yang ketiga apa saya lupa tadi. Tapi kelemahan-kelemahan itu berusaha ditutupi dengan tadi, misalnya latar belakang pendidikan, kemudian mungkin terahnya juga dijelaskan di situ, mungkin ada bantuan dari keluarga dan lain sebagainya. Itu personal branding. Kemudian setelah personal branding berikutnya memang adalah menentukan target yang benar, itu adalah seperti itu. Dan kalau tadi dari pembicaraan dengan Mbak Wiwit kita bisa lihat bahwa strategi darat yang dilakukan luar biasa. Ini bukan pileg atau pilkada ya, di mana media sosial sekarang memainkan peran yang besar. Tetapi kalau untuk di level desa, yang namanya silaturahmi, pertemuan darat, kita harus ketemu dengan orang, itu yang menentukan kalau menurut saya. Dan Mbak Wiwit luar biasa, 568? Iya, Ya, 568 kakak. 568 kakak itu diketok semua. Nah, ini saya mengingatkan pelajaran yang menarik sekali, bahwa tidak ada strategi instan untuk menang. Ya, untuk Betul. menang perlu proses, dan proses itu harus dipersiapkan, diperhitungkan dengan matang. Mungkin itu sekilas ulasan dari saya dari apa yang dikatakan Mbak Wiwit. Luar biasa sekali. Sekarang kita masuk ke Mbak Iva dengan pengalaman yang berbeda, tentu saja dengan daerah yang berbeda, dengan kearifan lokal yang berbeda. Monggo Mbak Iva. Jadi apa yang disampaikan Mbak Wiwit tadi mungkin ada beberapa kesamaan juga ya. Pasti. Mbak Wiwit tadi bukan dari penduduk setempat dari Desa Watu Karung itu sendiri. Mungkin ini ada persamaannya dengan saya, karena saya pun juga pendatang di Desa Mendak itu. Pendatang. Oke. Sama-sama pendatang. Mungkin Mbak Wiwit perlu kerja keras agar bisa dikenal oleh banyak orang yang ada di situ. Kalau di sini perbedaannya adalah dulu sebelum saya duduk sebagai kades di Desa Mendak, suami saya adalah seorang kades juga. Oh, oke. Di daerah yang sama? Di daerah yang sama, di Desa Mendak. Ya. Jadi mungkin sudah ada sudah ada wadahnya masyarakat untuk mengenal saya, karena waktu itu saya menjabat sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Bu Lurah juga ya? Lurah kan waktu itu. Kalau sekarang kan Pak Lurah. Iya, oke. Secara tidak langsung saya sudah bersentuhan dengan masyarakat Desa Mendak, meskipun saya datang ke Desa Mendak saat itu tahun 2006, tapi status saya sebagai mahasiswa ber-KKN di situ. Oh. Terus saya nikah
nikah. Wah, dan ceritanya rame nih pasti. Dari KKN bisa jadi kepala desa di daerah itu, ini bisa jadi sinetron sendiri kayaknya. Jadi saya merasakan ini Desa Mendak harus ada perubahan itu berkaca dari pada saat saya ber-KKN di tahun 2006 kala itu. Jadi desa yang mempunyai banyak potensi tapi belum terwadai, belum tergosok, belum tereksplor begitu. Jadi mungkin untuk dikenal oleh masyarakat, perbedaan dengan Mbak Wiwit adalah Mbak Wiwit tadi harus ini ya, kalau bisa dikatakan itu perjuangannya dari nol memang. Kalau saya memang sudah berjalan karena saya bersentuhan dengan masyarakat sebagai ketua tim penggerak PKK. Tapi kan dalam ilmu pemerintahan, strategi untuk menjadi kepala desa itu kan nol foto. Saya pun juga tidak tahu. Tapi tidak lepas dari dampingan suami dan keluarga tentunya. Itu. Kalau dari saya pribadi, strategi yang khusus itu saya rasa kok tidak ada ya, Mas Bongas. Jadi mengalir apa yang harus saya lakukan itu memang sudah tertuang dalam pikiran saya, dalam hati saya. Oh, saya harus membenahi ini. Ada masalah ini, nanti solusinya harus seperti ini. Karena sudah terdeteksi sejak saya menjadi ibu tim penggerak PKK itu. Gitu. Tapi pada saat itu saya sama sekali tidak ada ambisi, tidak ada bayangan untuk menjadi kepala desa. Malah ambisi saya saat itu, kapan nih saya jadi kepala sekolah? Saat itu malah seperti itu. Tapi di tengah perjalanan ternyata Allah menghendaki yang lain dan masyarakat Desa Mendak menghendaki saya agar duduk menggantikan Bapak. Karena waktu itu Bapak masa jabatannya belum selesai, harus mengundurkan diri menjadi kepala desa, maju di tingkat dewan. Gitu. Jadi masyarakat Desa Mendak menghendaki sebagai sosok pengganti Bapak adalah saya yang maju. Gitu. Terus yang kedua adalah diniati karena saya tidak ada ambisi sama sekali menjadi seorang kepala desa. Akhirnya dengan keadaan yang sedemikian rupa yang ada di desa saya, desa Turduwesit, terpencil juga di lereng pegunungan Lurus, saya niati dengan ibadah. Mungkin dengan menjadi sosok kepala desa atau mungkin menjadi pemimpin yang ada di desa ini menjadi salah satu ladang ibadah bagi saya untuk nanti kelak sanggup saya di akhirat nanti. Barangkali ada suatu program atau suatu kebijakan yang membawa hikmah yang bermanfaat untuk masyarakat desa saya. Jadi diniati dengan ibadah. Yang ketiga mungkin sama ya Mbak Wiwit, kita ada kesamaan yang kedua ternyata. Kalau tadi Mbak Wiwit menjelaskan door to door ke rumah masyarakat, saya pun demikian. Meskipun sudah dikenal oleh masyarakat setempat, saya sowani satu persatu. Oke. Boleh tahu ada berapa kakak di sana, Mbak? Relatif kecil. Kami hanya ada 238 kakak. Oke. Berapa persen yang didatangi door to door? 100%, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Wow. 100%. Saya datangi, meskipun sudah dikenal, tapi tetap mengadakan melakukan pendekatan, tetap minta ridho kepada masyarakat setempat, meskipun saat itu single fighter ya, karena doa masyarakat itu saya mengartikan sangat penting sekali. Gitu. Jadi door satu persatu saya datangi dengan suami yang mendampingi saat itu. Dan yang keempat, menurut saya, background pendidikan seorang calon kepala desa atau kades itu pun juga mempengaruhi juga, Mas Bungas. Jadi memang betul kita harus mengukur diri kita, mampukah kita menjadi seorang yang dituakan. Otomatis kan kalau kita terbawa dengan arus terbawa dengan usia kita, kadang-kadang usia muda itu kan emosinya nggak stabil ya, masih kekanak-kanakan atau mungkin jiwanya ini masih menjadi sosok yang dewasa itu memang masih susah. Jadi ada pepatah yang mengatakan tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jadi background seorang pemimpin itu pun juga harus kita perhatikan.
sudah siapkah kita menjadi seorang pemimpin? Sudah siapkah kita menjadi orang yang dituakan? Nah, itu pun juga salah satu pertimbangan bagi teman-teman yang akan maju di pilihan kepala desa di periode yang akan datang ini. Termasuk saya juga mengingatkan pada diri saya sendiri. Karena setiap kebijakan yang kita ambil itu berdampak langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena ingat, tujuan utama kita adalah siapapun orangnya, dimanapun berada dia, dimanapun desa itu berada, tidak ada kepala desa yang tidak ingin menjadikan desanya menjadi lebih sejahtera lagi, lebih makmur lagi. Tentunya mereka pasti mempunyai cita-cita, mempunyai desa yang lebih sejahtera, lebih maju, dan lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini juga penting bagi sosok seorang calon kades maupun bagi kepala desa. Jika kita tidak bisa bijak atau belum bijak, nah kita berusaha kita menjadi orang yang lebih bijak untuk mengambil kebijakan, atau orang yang lebih dewasa lagi dalam menghadapi suatu masalah. Itu mungkin yang saya. Oh, satu lagi, karena memang sudah tercover saat itu, jadi tinggal mitili apa sih kekurangan yang ada di desa saya. Oh, berarti saya harus mencari, PR-nya adalah mencarikan solusi. Jadi tidak hanya menampung, tidak hanya belanja masalah saja, tapi juga harus punya solusi atau alternatif bagi masyarakat sehingga bisa mengentaskan mereka dalam keadaan yang tidak nyaman itu. Dan alhamdulillah saat ini sudah terjawab, Mas Bongas, semua itu di tahun 2000, setelah 3 tahun saya berjalan. Mulai tahun 2017 sudah mulai terlihat. Baik, terima kasih Mbak Iva. Ini ada rencana maju lagi di November untuk periode kedua? Ada, ya. Oke. Ada. Mantap. Baik. Jadi menarik dari pengalaman Mbak Iva dan Mbak Wiwit bahwa kalau kita lihat bahwa yang namanya profil atau jabatan kepala desa ini bagi Mbak Wiwit dan Mbak Iva bukan jabatan impian gitu ya. Ini kecelakaan gitu ya. Mungkin di jalan tiba-tiba jadi kepala desa, tapi enggak juga. Kenapa saya bilang enggak juga? Karena justru mereka berdua ini setelah menjadi kepala desa kemudian mendapatkan banyak sekali prestasi. Mbak Iva contohnya di 2019 kemarin terpilih sebagai Kades Teladan Jawa Timur. Wah, luar biasa. Jawa Timur itu desanya puluhan ribu. Ya, bisa terpilih itu menurut saya luar biasa. Mbak Wiwit juga prestasi dan penghargaannya luar biasa banyak juga di level kabupaten, di level provinsi, itu banyak sekali. Jadi menurut saya walaupun mungkin di awal tidak menjadi sebuah posisi yang diimpikan, tetapi pada saat melakukannya ada totalitas di situ, ada keinginan besar untuk menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya atau di desa tersebut. Dan inilah menurut saya plus poin yang teman-teman para calon kepala desa perlu istilahnya tiru gitu ya, teladani, menjadi inspirasi. Karena once Anda masuk ke situ, mulai nyebur, itu kemudian jangan tanggung-tanggung gitu ya. Tadi Mbak Wiwit, Mbak Wiwit tadi bilang udah kayak Alfamart ya, Indomaret ya, 7/24 gitu kan. 7 hari 24 jam. Saya sering mendampingi teman-teman saya yang kepala desa, itu di telepon warga itu kadang-kadang nggak kenal waktu. Ya, atau masalah warga itu ada kapanpun dan dia harus siap untuk berada. Nah, itu adalah harga yang harus dibayar dan tentu saja menjadi amanah itu merupakan sesuatu yang menurut saya posisi tertinggi ya dari menjadi pejabat gitu. Menjadi pejabat itu bukan cuma fasilitas, bukan cuma mendapatkan ini itu menurut saya efek sampingnya. Ya, tapi justru tugas utamanya itulah yang harus dijalankan, bagaimana to serve the people, ya, memberikan servis kepada masyarakat, memberikan pelayanan, memberikan yang terbaik. Nah, ini untuk mereka yang coba-coba jadi kepala desa cuman berpikir status dan berpikir fasilitas, tolong dipikir ulang gitu ya, karena nggak enak
Ya, mungkin Mbak Wiwit sama Mbak Iva pernah ngalami kondisi jadi kurus gitu ya, kemudian stres, banyak pikiran. Iya. Saya yakin pasti pernah gitu ya. Nah ini menarik sekali. Mungkin untuk yang terakhir, mungkin kita ada punya waktu sekitar 10 menit lagi. Saya ingin sharing dari Mbak Wiwit dan Mbak Iva, kira-kira pesan untuk mereka yang akan maju sebagai calon kepala desa. Kalau ini kan saya kan belum pernah jadi kepala desa. Saya cuma punya banyak teman kepala desa gitu ya, politisi, anggota legislatif, kepala daerah dan lain sebagainya. Tapi Mbak Wiwit dan Mbak Iva yang mengalami langsung, apa pesan untuk menjadi kepala desa dan untuk berkompetisi di dalam pilkades tersebut? Monggo, tadi dari Mbak Wiwit, sekarang dari Mbak Iva dulu, nanti Mbak Wiwit. Terima kasih Mas Bogas. Sedikit pesan sih, tapi insya Allah ini nanti akan menjadi mantap karena ini yang saya terapkan bagi diri saya sendiri. Satu kalimat saja, diniati dengan ibadah. Diniati dengan ibadah karena lillahi ta'ala. Itu saja. Insya Allah jika kita nanti sudah terpilih, akan berjalan tidak di jalannya, ingat kembali niatku dari kepala desa iki apa. Nah, itu nanti pasti akan mengingatkan kita akan berjalan di role kita, di jalan kita, di line kita. Jadi diniati ibadah karena lillahi ta'ala. Itu saja. Matur nuwun, Mbak Iva. Ini membekas sekali itu kata-kata itu ya. Mudah-mudahan untuk teman-teman calon kepala desa yang lain atau sekarang mungkin yang sedang menjabat kepala desa untuk bisa mengingat ini. Dari Mbak Wiwit. Ya. Terima kasih Mas Bogas. Tapi mohon maaf saya sedikit mengulang tadi ada pertanyaan dari Mas Bogas yang belum sempat diberikan waktu untuk menjawab mengenai mungkin nilai jual di periode kedua ataupun periode pertama yang membedakan dengan kompetitor yang lain. Ya, bahwasanya ada 2 program yang saya tawarkan menjadi satu visi dan misi saya ketika diberikan amanah menjadi kepala desa. Program yang pertama adalah program pro rakyat. Di mana program pro rakyat ini yang pertama, pengelolaan tanah bengkok kepala desa selama masa jabatan sepenuhnya diserahkan masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan khususnya bagi warga miskin. Kemudian program pro rakyat yang kedua adalah mensubsidi pajak. Non sewu, ini karena yang mendengarkan bukan hanya berasal dari Jawa, bisa dijelaskan maksudnya tanah bengkok itu apa? Oh ya, tanah bengkok adalah tanah kas desa yang pengelolaannya itu diberikan kepada perangkat desa. Dalam hal ini yaitu menjadi satu bentuk katresnan atau sebagai bentuk penghargaan bagi para perangkat desa. Ya itu. Okay. Kemudian program pro rakyat kedua adalah mensubsidi pajak sesuai dengan kemampuan desa. Dari mana sumber anggaran untuk mensubsidi pajak ini, yaitu berasal dari pendapatan asli desa dan dari kirka pengembalian pajak setiap tahun yang diterima oleh desa. Itu kita kembalikan lagi ke masyarakat. Untuk pembagiannya sesuai dengan nanti kita terbitkan surat keputusan kepala desa. Karena ada kategori atau klasifikasi pemberian subsidi. Misalnya pajak yang 70.000 berarti sekian persen, 50.000 sekian persen, dan itu untuk semua warga masyarakat di Watu Karung. Kemudian program pro rakyat yang ketiga yaitu mempermudah layanan dan menggratiskan biaya legalisasi surat atau leges. Dalam hal ini bukan kategori pajak ya, leges atau legalisasi surat itu, karena sebenarnya legalisasi surat ini kita sudah masuk dalam APBDes yaitu terkait dengan perkantoran ya. Dan biaya cetak dan lain sebagainya. Kemudian program khusus pemerintahan, ini kami juga ada program khusus pemerintahan. Yang pertama tentunya menata dan mengelola aset desa yang ada dalam rangka mendukung visi yang saya sampaikan sebelum menjabat sebagai kepala desa. Kemudian yang kedua adalah mempermudah layanan kepada masyarakat. Yang ketiga mendorong dan memajukan sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pariwisata.
yang tentunya sampai saat ini Desa Watu Karung, Kecamatan Pringkuru, Kabupaten Pacitan ini dikenal sebagai salah satu spot surfing internasional, dan tentunya eksotika, panorama, pesisir di kawasan wisata Watu Karung ini sebagai juga Bali keduanya di Indonesia, dan yang dikenal beberapa tahun terakhir ini di Desa Watu Karung kita juga ada satu pantai yang di situ ada batu-batu karang yang seperti miniaturnya Raja Ampat dan dikenal sebagai Raja Ampatnya Pacitan. Kemudian yang keempat, program khusus pemerintahan yaitu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, dan berbasis informasi teknologi. Yang kelima, mewujudkan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana umum, dan yang lainnya atau balai dusun yang belum dimiliki. Dan yang keenam adalah memberikan 10% alokasi dana desa yang diterima oleh desa ke setiap dusun. Jadi di Watu Karung itu ada 7 dusun, dan dari alokasi dana desa yang kita terima dari pemerintah kabupaten ini 10%-nya kita bagi rata di 7 dusun tersebut. Dengan maksud bahwa setiap tahun itu dari tingkat dusun mereka bisa menggunakan, memanfaatkan ADD itu baik untuk kegiatan pembangunan ataupun kegiatan kemasyarakatan yang lainnya. Ini adalah 2 program yang mungkin membedakan saya dengan para calon kepala desa yang lainnya, baik itu di periode pertama ataupun periode kedua. Kalau di periode kedua tentunya saya hanya melanjutkan saja program-program kerja saya yang di periode pertama, dan penambahan di periode kedua adalah memberikan jaminan kesehatan kepada warga masyarakat Watu Karung. Ya, itu. Kemudian kalau terkait dengan pesan bagi kepala desa ataupun bagi teman yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa, saya hanya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Iva, selain dilandasi dengan niat yang tulus, tentunya kita juga harus memahami peran kita sebagai kepala desa berperan sebagai motivator, kemudian kepala desa berperan sebagai fasilitator, dan kepala desa berperan sebagai mobilisator. Itu 3 peran kepala desa yang harus tentunya kita pahami, ibaratkan ini menjadi satu ini masuk dalam jiwa lah, intinya seperti itu. Selain tentunya juga kita memahami regulasi yang ada terkait dengan kewenangan-kewenangan desa yang harus tetap kita jaga dan jaga bersama-sama, intinya begitu. Ya. Saya rasa itu tambahan saya, Mas Bunggas, untuk pesannya terakhir. Ya. Baik, luar biasa sekali nih. Jadi kalau saya nilai Mbak Iva dan Mbak Wiwit, nggak cuma cocok jadi kepala desa, jadi anggota legislatif pun bisa gitu ya. Kalaupun nanti karirnya makin bagus jadi kepala daerah pun kenapa tidak gitu ya. Artinya saya mungkin diniati dari awal gitu ya. Tapi maksud saya kalau misalnya menjadi kepala desa terbukti, kenapa tidak gitu ya, maju ke yang berikutnya, karena visi ataupun misi yang dimiliki baik Mbak Iva maupun Mbak Wiwit ini menurut saya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan masyarakat membutuhkan pemimpin seperti Mbak Wiwit dan Mbak Iva ya. Amin. Amin ya. Mohon doanya. Dan tentunya mungkin saya dan Mbak Iva juga sama sebenarnya. Spirit kami itu juga sesuai dengan pesan dari RA Kartini, Mas Bunggas. Ya. Betul. Ini terkait kesetaraan gender ya. Karena kalau di Kabupaten Madiun tadi kan ada 9 kepala desa ya, perempuan. Kalau di Pacitan, di periode pertama saya, itu ada 8 kepala desa. Dari 166 desa di Kabupaten Pacitan. Jadi sekitar 4,82%. Sedangkan di periode kedua, ini ada 7 kepala desa perempuan dari 166 desa. Yeah. Kalau kita persentase sekitar 4,21%. Turun lagi. Sehingga mungkin ini juga mudah-mudahan menjadi satu inspirasi untuk teman-teman perempuan kami, yaitu intinya teruslah bermimpi. Ya, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Tiada bermimpi, apalah jadinya hidup ini, intinya gitu.
apa jadinya adanya hidup, sehingga impian besar mungkin seperti yang disampaikan Mas Bonggas, cocok mungkin jadi anggota legislatif, mungkin atau mungkin kepala daerah. Ini tentunya berawal dari sebuah mimpi. Mimpi yang kecil bisa kita wujudkan di tingkat desa. Insya Allah, atas ridho Allah, mimpi yang besar juga bisa kita wujudkan. Amin, amin, amin. Ya, baik. Luar biasa. Ini inspirasi sore ini kita bisa sharing hal-hal yang sangat-sangat produktif, dan semoga ya harapan saya juga ini bisa menginspirasi banyak orang sehingga Amin. muncul Kartini-Kartini yang menjadi kades-kades muda di berbagai pelosok di Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur, bukan hanya di tanah Jawa saja, tapi di seluruh Indonesia. Karena saya mempunyai keyakinan, kenapa saya membentuk Politician Academy, karena saya yakin sekali bahwa masa depan Indonesia atau sistem politik kita itu akan semakin baik bila semakin banyak orang baik masuk ke dalam politik, semakin banyak anak-anak muda masuk ke dalam dunia politik, dan semakin banyak perempuan juga yang masuk ke dalam dunia politik. Karena perempuan ini akan mengimbangi maskulinitas dari jabatan politisi itu, yang saya anggap ini akan menjadi positif. Nah, sekali lagi terima kasih. Mungkin nanti di akhir ini saya akan memberikan sedikit promosi dari bagaimana itu Watu Karung dan bagaimana itu Desa Mendak, ya, karena keduanya memiliki kesamaan di sektor pariwisatanya itu berkembang sangat pesat. Ya, ini karena tangan-tangan dingin Mbak Wiwit dan Mbak Iva, dan semoga teman-teman juga kalau berkunjung ke Jawa Timur datangilah Desa Mendak dan Desa Watu Karung, ya. Iya, di Mendak ada Watu Rumpuk. Watu Rumpuk, betul. Di Mendak ada Watu Rumpuk, ya. Di Watu Karung tetap Watu Karung. Betul, betul. Ya, jadi saya ini direkam. Kalau di Mendak ada salah satu inovasi yang berhasil saya ciptakan, yaitu destinasi wisata alam Watu Rumpuk dan pendakian Tapak Bimo. Alhamdulillah di tahun 2019 kemarin kami berhasil meraih juara 2 tingkat nasional event ISTA. Wah, luar biasa. Sama juga Mbak Wiwit juga punya banyak sekali objek atau destinasi wisata di Watu Karung yang sayang sekali kita nggak bisa sebutkan satu persatu karena banyak banget. Tapi nanti saya janji saya akan memberikan cuplikannya untuk di Watu Rumpuk dan di Watu Karung. Ini depannya sama-sama Watu, ya, walaupun posisinya jauh gitu ya, agak berbeda gitu. Tapi nanti saya supaya sobat-sobat Politician Academy mungkin bisa berkunjung ke sana, bisa sebagai wisatawan domestik, dan kemudian kalau bertemu dengan sosok-sosok inspirasi ini mungkin bisa ngobrol-ngobrol, mendapatkan inspirasi yang lebih mencerahkan. Saya pikir itu dulu. Terima kasih sudah 1 jam kita berbicara. Saya mendoakan semoga Mbak Wiwit dan Mbak Iva selalu diberikan kesehatan, selalu bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dan jangan lupa bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.